Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video seminar yang berjudul Analisis Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang disingkat KEK Mandalika untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini ada bab 1 yang terdiri dari latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, ada definisi operasional, Nah, di sini bab 2, kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama, telaah pustaka. Dalam menelusuri masalah, perlu ada pedoman yang digunakan untuk dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian, untuk menghindari duplikasi, plegamasi, replikasi, dan menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Di sini penulis akan meneliti masalah pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Yang selanjutnya kerangka teori. Di sini yang pertama tujuan pendapatan usaha yang terdiri dari pengertian pendapatan, jenis-jenis pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, yang kedua di sini tinjauan tentang kawasan ekonomi khusus. Yang pertama pengertian kawasan ekonomi khusus, yang kedua indikator kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga di sini tinjauan tentang kesejahteraan. Yang pertama pengertian kesejahteraan, yang kedua indikator kesejahteraan. Selanjutnya di sini yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama rumusan, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga kerangka sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya melakukan main score pada tiap variabel sebagai deskripsi penelitian. Di sini bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif yang saya gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengembangan kawasan ekonomi khusus. Di sini metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Pertama tempat penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi di mana saya penelitian itu dilaksanakan. Untuk tempat penelitian sesuai dengan studi kasus penelitian yaitu di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Waktu penelitian judul analisis pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan waktu penelitian pada bulan November sampai Desember 2018. Selanjutnya di sini populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi digunakan untuk menyebutkan suatu elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian.
Selanjutnya di sini sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya di sini variabel penelitian. Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua jenis variabel yang digunakan. Yang pertama variabel dependen dan kedua variabel independen. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Dalam hal ini untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.